kasih untuk tim pujian dan Ibu Eni untuk doanya. Kami berdoa untuk Ibu dari Bu Eni ya. Semoga lekas pulih seturut dengan kehendak Tuhan. Saya melihat juga ada Kak Nelly. Selamat datang kembali Kak Nelly. Ya, sudah sehat ya. Syukur kepada Allah ya. Lalu juga ada Aldrik juga sehat ya. Aldrik, Nesia juga ya. Ini luar biasa nih, dua adik-adik kita. Kalau bagi saya adik, bagi ibu bapak mungkin cucu ya. Oke, sekarang kita akan mulai ya. Saya akan share screen. Mungkin saya bisa diberikan akses. Malam hari ini kita akan banyak membahas mengenai kitab Nabi Yesaya. Silakan siapkan catatannya karena memang banyak hal-hal baru rasanya yang malam hari ini kita akan bahas, kita belajar bareng. Oke, sudah. Nah, ini ya. Nah, Ibu Bapak, sebelumnya saya mohon maaf karena slide ini tidak bisa dibagikan. Kenapa? Karena ini merupakan materi dari KPKS. Jadi Ibu Bapak sebenarnya sedang mengikuti KPKS mini ya oleh dosen kami saat itu adalah Pak Jarod. Nah, materi yang digunakan malam hari ini itu mengenal Nabi dan kitab para nabi. Nggak kelihatan ya. Nanti saya fotokan ya. Nah, ini buku karangan dari Pak Jarod, dosen kami di KPKS. Nah, Ibu Bapak, kita akan mulai dengan poin yang pertama, mengenal kitab dan Nabi Yesaya. Kita baca bersama Ibu Bapak, Yesaya bab 5, ayat 1 sampai dengan 7. Materi malam hari ini cukup padat soalnya, jadi kita akan langsung buka pengantarnya, Yesaya bab 5, ayat 1 sampai dengan 7. Silakan satu orang volunteer. Berapa Kak? 5 ayat? 1 sampai dengan 7, Bu Linda. 1 sampai dengan 7. Kok Kidung Agung? Kok bisa sampai Kidung Agung sih? Kebablasan bukanya. Boleh saya baca? Ya, silakan Bu Evi. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam, ialah kaum Israel, dan orang Yehuda, ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Baik, terima kasih Bu Evi. Nah, Ibu Bapak, jadi kesimpulannya,
Nabi Yesaya berkarya di kerajaan utara atau kerajaan selatan? Nah, tadi barusan dibaca, kita mendengarkan ada sebuah kata yang menunjukkan daerah. Ayo. Kerajaan utara atau selatan? Yesaya berkaryanya. Coba lihat ayat yang ketiga. Selatan. Iya, selatan ya. Yehuda. Yehuda, kerajaan Yehuda berarti kerajaan Selatan. selatan. Kalau minggu lalu, bukan minggu lalu, 2 minggu lalu, kita belajar Nabi Amos dari kerajaan utara, ya, berkarya di kerajaan utara meskipun dia dari wilayah selatan, tapi karyanya di kerajaan utara bersama dengan Nabi Hosea. Malam hari ini kita belajar dari salah seorang nabi besar, yaitu Nabi Yesaya yang berkarya di kerajaan selatan atau Yehuda dengan ibu kota Yerusalem. Nah, kitab Yesaya ini adalah kitab yang terkenal karena sering dikutip dalam Perjanjian Baru. Khususnya Matius bab 1 ayat 20 sampai dengan 23. Nanti kita akan ke sana. Nah, kitab ini adalah kitab yang panjang, bahkan yang paling panjang di antara kitab nabi-nabi yang lainnya, Ibu Bapak. Ya, ada sekitar 66 bab yang dibagi menjadi 3 bagian besar. Nanti kita akan bahas itu ya. Isinya dipandang penting oleh umat Kristiani. Ya, konsep Yesus sebagai pemenuhan perjanjian lama, yaitu sering banget dikutip dari kitab Yesaya ini, ya. Karena memang kitab ini merupakan kitab yang terkenal dan sangat panjang. Lalu bahasanya juga bagus, puitis. Strukturnya itu kompleks, tapi relatif lebih mudah, ya, lebih gampang. Ya, walaupun kompleks strukturnya. Oke, saya lanjutkan ya Ibu Bapak ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai susunan kitab Yesaya. Susunan kitab Yesaya yang mungkin tidak diketahui oleh banyak orang, kitab Yesaya bukan merupakan satu kesatuan utuh. Ya, ini jarang ada yang memahami akan hal ini, ya. Terbagi dalam 3 bagian besar. Tadi barusan saya sempat singgung di awal. Ada proto, ada deutero, ada trito, ya. Proto Yesaya itu Yesaya yang pertama, deutero Yesaya itu Yesaya yang kedua, trito Yesaya itu adalah Yesaya yang ketiga. Maka perjanjian lama kalau kita ingat ada proto-kanonika dan ada juga deuterokanonika. Meskipun istilah deuterokanonika itu baru ada abad ke-16, ya. Oke, sekarang lihat Ibu Bapak ini susunannya. Proto, deutero, trito. Saya berkali-kali sempat singgung ya. Yesaya 1 sampai dengan 39 itu proto, lalu 40 sampai dengan 55 itu deutero, lalu 56 sampai 66 itu trito. Ya, ini 3 bagian besar dari kitab Yesaya. Jadi bukan satu kesatuan utuh. Dan 3 bagian besar ini merupakan 3 periode. Ya, sebelum pembuangan Babel, saat pembuangan Babel, dan setelah pembuangan Babel. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, sekarang latar belakang sejarah perbagian. Yang pertama itu proto Yesaya. Yesaya bab 1 ayat 1. Satu orang volunteer tolong bacakan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Baik, terima kasih Ibu Ratna.
Jadi Yesaya itu hidup dalam 4 kerajaan. Yaitu raja-rajanya tadi siapa aja? Uzia, Iya, Yotam, Yotam, Ahas, Ahas, dan Hizkia. Nah, tolong diingat dan dicatat ya. Nah, Amos di sini bukan Nabi Amos ya, Ibu Bapak ya. Ya, jadi bukan Nabi Amos ya. Amos di sini nama bapaknya Yesaya, tapi bukan Nabi Amos ya. Meskipun kita tahu Nabi Amos itu orang selatan atau orang kerajaan selatan, namun berkaryanya di kerajaan utara. Sampai sini cukup jelas, Ibu Bapak? Jelas ya. Nah, berkarya di Yerusalem pada akhir abad 8 sebelum Masehi. Jadi kira-kira tahun 740 sampai dengan 700 sebelum Masehi. Kita tahu kalau sebelum Masehi itu hitungnya mundur ya, Ibu Bapak ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang Deuteroyesaya. Nama nabi tidak diketahui, Ibu Bapak. Ya. Kalau tadi yang proto Yesaya jelas namanya Yesaya. Nah, sekarang yang Deuteroyesaya, nama nabinya tidak diketahui. Tapi bukan Yesaya ya, Ibu Bapak ya. Maka penulis Deuteroyesaya biasa disebut dengan Deuteroyesaya. Nabi Deuteroyesaya. Ya, atau Deuteroyesaya. Karena memang nama nabinya tidak diketahui. Berkarya di Babel. Nah, ini pada saat pembuangan Babel tahun 546 sampai 538. Karena kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan itu kan dihancurkan oleh kerajaan Babel dan sebagian penduduknya itu dibuang ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Nah, nabi ini berkarya berarti pada saat pembuangan Babel. Nah, berarti kan kalau masih ingat ada beberapa nabi yang ada di pembuangan Babel. Salah satunya Deuteroyesaya dan salah duanya adalah Nabi Yeskiel. Nabi Yeskiel itu juga merupakan nabi pada saat pembuangan Babel. Dia sebelum menjadi nabi, dia adalah seorang imam. Lalu pada saat berada di pembuangan Babel, karena dia salah satu dari sekian banyak orang yang ikut dibuang ke Babel, itu Yeskiel. Nah, pada saat di pembuangan Babel itulah Yeskiel dipanggil oleh Allah menjadi nabi. Nah, nanti kita akan belajar di bagian berikutnya mengenai Nabi Yeskiel. Itu nabi juga sangat unik. Ya. Orang Yehuda berada di tanah pembuangan, kekuasaan Babel mulai terancam oleh Persia. Jadi pada saat itu orang-orang Yahudi yang berada di Babel itu sedang berada dalam pembuangan, sedang berada dalam penderitaan. Namun Yahweh tidak pernah meninggalkan mereka. Yahweh tetap memberikan pesan, memberikan arahan, memberikan petunjuk dan bimbingan melalui para nabinya. Salah satunya melalui Deuteroyesaya. Dan saat itu kekuasaan kerajaan Babel sedang mulai terancam oleh kerajaan Persia. Kita tahu bahwa nanti pada akhirnya kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Persia. Siapa nama rajanya? Saya pernah bahas ini. Raja Persia yang berhasil mengalahkan kerajaan Babel. Lalu penduduk Israel, orang-orang Israel itu disuruh pulang ke Yerusalem dan diminta untuk mendirikan bait Allah. Siapa nama rajanya? Ayo. Suara apa itu? Namanya. Coba kita buka Ezra. Koresi. Ya, Raja Kores. Ezra 1. Ezra 1 ayat 1 coba. Satu orang volunteer tolong bacakan. Ezra 1 ayat 1. Silakan.
pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Dua sekalian coba Kanina. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah, jelas kan? Nah, sekarang saya pengen tanya, Persia itu sekarang kira-kira letaknya di mana? Saya pernah bahas waktu kita buka peta. Iran. Irak. Hah? Iran, bukan Irak itu Oh, Iran. Iran kan? Kalau Irak itu justru Babel, ya. Ya. Dan juga satu lagi Asyur, itu Irak tuh. Ya. Nah, Ur-Kasdim daerahnya Abraham itu sekarang di daerah Irak. Ya, Ur-Kasdim itu daerah Irak. Makanya waktu kunjungan Paus Fransiskus kan mau ke daerah Ur-Kasdim kan, waktu beliau berkunjung ke Irak. Nah, kita barusan membaca bahwa seorang raja Persia yang bernama Kores itu justru dinubuatkan oleh Nabi siapa tadi? Barusan dibaca. Ya. Dinubuatkan oleh Nabi Isra. tadi. Ayat 1. Yeremia. Ya, jadi Raja Kores ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Coba nanti buka Yeremia 25 ayat 11 dan 29 ayat 10. Silakan nanti baca kita ya. Namun jangan sekarang. Yeremia 25 ayat 11 dan Yeremia 29 ayat 10. Itu nubuat mengenai Raja Kores, Raja Persia yang akan membebaskan orang-orang Israel dari pembuangan Babel. Lalu Allah meminta dia untuk tadi ya, yang di ayat yang kedua ya, agar menugaskan umat Allah, yaitu orang-orang Israel itu untuk membuat bait Allah di Yerusalem, di Yehuda. Nah, jadi Allah bisa menggunakan siapapun, termasuk Raja Kores, Raja Persia. Ya. Nah, sekarang Trito Yesaya. Sama Ibu Bapak. Nama nabi tidak diketahui. Ya. Berkarya di Yudea tahun 537 sampai dengan 520 sebelum Masehi. Nah, ini pasca pembuangan Babel. Jadi setelah pembuangan Babel, Allah tetap berkarya, membimbing, menuntun orang-orang Israel, umat Allah. Jadi ada 3 bagian besar dari kitab Yesaya. Nah, kalau kita sudah memahami hal ini, Ibu Bapak, maka kita bisa melihat konteksnya. Misalkan Yesaya 50, itu masuknya di mana? Deutero. Nah, Deutero Yesaya itu di mana nulisnya? Di Babel maksudnya. Di pembuangan Babel. Berarti kan kondisinya sedang sulit ya, karena sedang dalam pembuangan. Nah, jadi kita bisa penuh dengan daya imajinasi nih. Oh, ternyata kitab ini ditulis pada saat mereka berada di pembuangan Babel. Nah, kalau misalkan 55 sampai dengan 66 ya, Trito Yesaya tadi itu kan berarti pasca pembuangan Babel. Situasinya sedang penuh pengharapan. Nah, gitu ya. Jadi nggak semuanya kita sama ratakan. Ya, kitab Yesaya. Ini loh ya, yang tadi ya. Trito Yesaya bukan 55, 56 sampai dengan 66 ya. 55 masuk ke Deutero Yesaya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang indikasi gaya sastranya itu
kosakata dan gaya bahasanya itu bisa dikatakan kompleks ya, Ibu Bapak ya, dan sangat puitis ya. Nah, kemudian ada tema-temanya, ada yang berkaitan dengan kecaman ya. Lalu ada juga yang mengenai hiburan dan pengharapan. Ya, kecaman nanti kita akan bahas bagaimana Yesaya benar-benar menginginkan Raja Ahaz untuk tidak meminta pertolongan kepada Raja Asyur. Nah, nanti Yesaya benar-benar menghalangi Raja Ahaz untuk meminta pertolongan ke Raja Asyur dan benar-benar mengandalkan Allah saja. Tetapi ternyata Raja Ahaz tidak percaya kepada Allah sehingga memilih untuk bekerja sama dan meminta pertolongan dari Raja Asyur, dan itu ada kecaman ya, nanti kita akan bahas itu. Nah, Ibu Bapak, ini tolong dicatat ya. Saya jelaskan huruf A, B, C, D, E dan F itu apa. Huruf A itu dari bab 1 sampai dengan bab 12 itu isinya mengenai nubuat bagi Yehuda dan Yerusalem. Jadi Ibu Bapak kalau memperhatikan ini akan gampang memahami kitab Yesaya karena ini kitab sangat panjang. Lalu yang B, bab 13 sampai dengan bab 23 itu mengenai nubuat bagi bangsa-bangsa. Nah, yang C, bab 24 sampai dengan 27 itu mengenai apokalips Yesaya, mengenai akhir zaman ya. Mengenai penglihatan-penglihatan. Lalu yang D, bab 28 sampai dengan 33, lanjutan nubuat-nubuat Yesaya. Lalu yang E, bab 34 sampai dengan bab 35, mengenai Sion akan dibenarkan. Lalu yang F, bab 36 sampai dengan bab 39 itu mengenai catatan-catatan historis. Dicatat dulu karena nanti akan ada kaitannya misalkan antara A dengan yang D. Ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita analisa. Yang A dan D itu berasal dari Yesaya. Jadi Ibu Bapak tolong perhatikan, yang A dan D, nubuat bagi Yehuda dan Yerusalem, serta lanjutan nubuat-nubuat Yesaya, itu dari Nabi Yesaya langsung. Nah, bayangkan, proto Yesaya itu ternyata ada juga yang bukan dari Nabi Yesaya. Mumet nggak? Ya. Tapi kita lihat sekarang yang A dan yang D itu dari Nabi Yesaya. Jelas ya? Lalu yang berikutnya, yang B mengandung materi yang berasal dari Yesaya, baru disusun pada masa kemudian. Jadi yang B ini mengandung unsur nubuatan dari Yesaya, tapi ditulisnya kemudian. Jelas ya Ibu Bapak ya? Itu yang B. Nah, C dan E baru disusun pada masa kemudian. C dan E, bukan pada saat zamannya Yesaya. Ya, setelah Yesaya baru disusun. Lalu yang terakhir yang F, narasi yang berasal dari 2 Raja-Raja 18 ayat 13 sampai bab 20 ayat 19. Itu F. Jadi ini narasi yang berasal dari kitab 2 Raja-Raja. Cukup jelas ya, Ibu Bapak ya. Haldrik dan Nesya cukup jelas ya. Semoga kita nggak tambah bingung. Oh ternyata kitab Yesaya nggak semuanya Nabi Yesaya yang nulis. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang proto Yesaya
Saya pikir Yesaya semua, ternyata nggak semuanya juga Yesaya yang nulis. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang dua pertanyaannya. Kalau bukan dari Yesaya, mengapa tetap dimasukkan? Perhatikan proses penyusunan kitab para nabi. Teks-teks tadi dipandang meneruskan semangat Yesaya. Yesaya 8 ayat 16 bukan membuat biografi Yesaya. Jadi sebenarnya kenapa kok tetap dimasukkan kalau bukan Yesaya yang menulis? Karena kita tidak sedang belajar mengenai biografi dari seorang Nabi Yesaya. Yang kita pelajari adalah semangat ya dari para penulis itu yang benar-benar semangatnya semangat Nabi Yesaya. Ya, pesannya jelas. Ya, semangatnya jelas, semangat Nabi Yesaya. Dan yang terpenting adalah memberikan harapan keselamatan bagi umat. Itulah kenapa alasannya dimasukkan, karena memberikan harapan keselamatan bagi umat. Contoh, kita sudah membahas mengenai kitab-kitab surat-surat Katolik. Itu kan sebenarnya kayak 2 Petrus dan 1 Petrus sangat jauh sekali perbedaan periode penulisannya. Masih ingat nggak? 1 Petrus ditulis tahun berapa? 2 Petrus ditulis tahun berapa? Ayo, buka catatannya. Surat-surat Katolik kita pernah bahas ini. 1 Petrus dan 2 Petrus itu periodenya cukup panjang. Ayo. 1 Petrus tahun 65. 65. Betul Kak Nina. Lalu 2 Petrus kurang lebih 120. Wah. Jadi kemungkinan besar yang nulis 2 Petrus itu bukan Rasul Petrus karena sudah meninggal. Nah, tapi kenapa kok tetap dimasukkan? Karena semangatnya, karena pesannya yang oleh para bapak gereja ya dengan kuasa magisterium. Nah, kitab ini diinspirasikan oleh Roh Kudus. Makanya sampai saat ini kita tetap menghormati tradisi gereja dan magisterium. Gitu ya. Karena melalui para bapak gereja, Alkitab kita seperti yang kita baca sekarang. Kita menikmati buahnya. Dengan tradisi dan juga magisterium, kita benar-benar membaca kitab yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kalau tidak ada tradisi gereja, kalau tidak ada magisterium, maka kita akan bingung. Karena ada Injil-Injil yang tidak diinspirasikan Roh Kudus. Sebutlah Barnabas, Maria Magdalena, Injil Petrus. Nah, kita bingung. Ya kan? Tapi bersyukur kita memiliki tradisi gereja dan magisterium sehingga kita tahu bahwa Injil-Injil itu tidak diinspirasikan oleh Roh Kudus karena pesannya tidak memberikan harapan ya, keselamatan yang diwartakan, yang dijalankan, yang dihidupi oleh Yesus yang berkorban dan wafat di atas kayu salib. Ingat Ibu Bapak, jemaat perdana dulu itu banyak bid'ah-bid'ah. Ya, banyak aliran-aliran sesat. Makanya kalau tidak ada tradisi gereja dan magisterium, umat gampang sekali disesatkan. Ya. Sehingga kita bersyukur ya, tahun 382 kitab suci kita sudah dikanonkan oleh Paus Damasus yang pertama. Sampai sekarang tidak berubah jumlahnya. 46 perjanjian lama dan 27 perjanjian baru. Total semua ada berapa? 73 kitab. Tidak berubah
dari abad keempat sampai sekarang abad 21. Nah, ya. Jadi kita nggak gampang ombang-ambingkan oleh keberadaan Injil-Injil di luar Injil yang sudah dikanonkan oleh gereja. Lalu sudah tahu berantakan, kenapa sekarang tidak disusun ulang? Iya kan? Kan berantakan nih. Ya kan? A dan D berasal dari saya, B mengandung materi yang berasal dari saya baru disusun pada masa kemudian. Wah, berantakan gitu kan. Kenapa kok nggak disusun ulang? Kenapa kok A dan D nggak diurutin? Ya, kenapa harus ada B dan C? Nah, alasannya ini, Ibu Bapak. Hampir semua kitab kenabian begitu. Nah, tugas kita sebagai pembaca yang memilah-milah. Justru kita bersyukur keotentisitasnya masih terjaga. Ya, gitu ya. Keotentisitasnya masih terjaga. Karena apa? Karena kita yang memilah-milah, ya, kita yang belajar, kita jadi tahu urutannya, dan kita sungguh percaya bahwa kitab-kitab ini sungguh diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang sosok Nabi Yesaya. Tadi sempat kita singgung bersama ya, hidup dalam zaman 4 kerajaan, yaitu Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Artinya, Yesaya dipanggil sekitar tahun 740 sebelum Masehi, berkarya selama 40 tahun. Ya. Anak Amos, tapi bukan Nabi Amos. Jadi Yesaya itu berkarya 40 tahun, seperti kerajaan Daud. Nah, ya. Daud itu berkarya selama 40 tahun. Kalau Saul berapa tahun? Ayo lupa. Saul 20 tahun. 20 tahun. Ya, betul Kak Nelly. Kalau Salomo? Salomo 30 tahun. Nah, gampang ya ingatnya ya. 20, 30, 40. Iya, betul Kak Nina. Nah, Yesaya itu dari 2 kata ya. Yesa itu artinya menyelamatkan atau keselamatan. Yahu itu YHWH. Kita bacanya Yahweh boleh, tapi kalau orang Yahudi nggak boleh, bacanya Adonai. Ya, jadi Yahweh menyelamatkan atau Allah adalah keselamatan. Itu arti kata Yesaya. Sebenarnya sama seperti kata Yesus kan, Yehosua. Ya, itu artinya Allah yang menyelamatkan. Ya, arti nama Yesus itu artinya Allah yang menyelamatkan. Ya. Tinggal dan berkarya di Yerusalem. Ya, jadi berbeda dengan Amos. Amos itu berasal dari kerajaan selatan atau daerah selatan, namun berkaryanya di utara. Kalau Yesaya, ya tinggalnya di Yerusalem, berkaryanya di Yerusalem. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, sekarang coba kita lihat Yesaya bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Satu orang volunteer tolong bacakan. Silakan. Berfirmanlah Tuhan. Oke. Silakan. Berfirmanlah Tuhan padaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hashbaz. Maka aku memanggil 2 saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hashbaz. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapa, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Oke, terima kasih Bu Lita. Nah, Yesaya itu punya 1 istri dan 2 anak. Ya, dia berasal dari kalangan atas, semacam penasihat raja. Orangnya terdidik. Maka tadi di awal kita sempat
membaca gaya bahasanya gaya bahasa yang puitis, yang kompleks, yang memang diperkirakan dari orang yang terpelajar, yaitu Yesaya tuh. Beda sama Amos. Apa pekerjaannya Amos? Lupa lagi. Ternak dan buah Iya. arah, Tani. Iya. pul buah arah. Iya betul. Buah Ya, peternak ya, beda sama Amos. Nah, kalau Yesaya itu dari kaum terdidik, ya, penasihat raja. Ya. Nah, dia itu sejaman dengan Amos, Hosea dan Mika. Kalau Amos dan Hosea itu berkarya di utara, Yesaya dan Mika itu berkarya di selatan. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi gampang cara ngafalinya. Aha itu utara, Amos dan Hosea. Ya, aha gitu kan. Itu utara, Amos dan Hosea. Aha. Nah, kalau misalkan selatan itu MY. Itu Mika dan Yesaya. Ya, itu berkarya di selatan. Ya, gampang. Kalau Ibu Bapak pernah main Yahoo Messenger, YM, Yesaya Mika. Ya, Yahoo Messenger kalau dulu. Sekarang kan WA, ya kan? Kalau dulu Yahoo Messenger, YM, ya. Jadi gampang mengingatnya. Nah, sekarang latar belakang sejarah. Yesaya bab 36 ayat 1 dan 2. Satu orang volunteer tolong bacakan. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem. Kepada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi Ibu Bapak, latar belakang sejarah saat itu kerajaan Asyur sedang gemilang, sedang berjaya. Ya, itu latar belakang kitab Proto Yesaya. Kita tentu tahu bahwa Kerajaan Utara dengan ibu kota Samaria dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Tahun berapa Ibu Bapak? Lupa. Kalau tahun-tahun lupa. 722 sebelum Masehi. Abad ke-8. Nah, Proto Yesaya tadi berkarya tahun berapa? Di awal-awal? 740. Nah, berarti pada saat kerajaan Asyur sedang jaya-jayanya, sedang hebat-hebatnya. Maka ada 3 krisis saat Yesaya tampil. Invasi Israel Syria tahun 735 sampai dengan 733. Yang kedua, invasi Asyur atas Asdod tahun 712 sebelum Masehi. Lalu Asyur mengepung Yerusalem tahun 701 sebelum Masehi. Setelah Asyur mengalahkan kerajaan utara dengan ibu kota Samaria tahun 722 sebelum Masehi. Lalu tahun 701 sebelum Masehi, sekitar 21-22 tahun sesudahnya, kerajaan Asyur mengepung Yerusalem. Jelas ya Ibu Bapak ya? Ini 3 krisis saat Yesaya tampil. Lalu yang berikutnya, maka Yesaya berkarya pada tahun-tahun yang mengerikan. Pada abad ke-8 sebelum Masehi yang penuh kegelapan. Jadi ada masa kegelapan bagi bangsa Israel, Ibu Bapak. Yaitu pada saat
abad ke-8 sebelum Masehi. Itu penuh dengan kegelapan. Karena kerajaan utara tahun 722 sebelum Masehi dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Lalu kerajaan selatan dengan ibu kota Yerusalem dikepung oleh kerajaan Asyur tahun 701 sebelum Masehi. Nah, Yesaya tampil pada fase itu, pada masa itu. Luar biasa nggak? Ya, selama 40 tahun. Lalu kita masuk ke pesan-pesan Nabi Yesaya. Tuh, semua serba putih. Makanya orang dulu itu percaya kalau orang yang rambutnya putih semua, itu bisa dikatakan orang yang bijaksana. Nah, sekarang banyak yang tidak percaya karena banyak yang menyemir rambutnya jadi putih semua. Jadi Ini sekarang asli. Oh, iya. Oh ya, Bujen ya. Bujen Sejak asli pandemi. ya. Nah, itu kalau orang dulu itu percaya kan Ibu Bapak kalau rambut putih semua itu wah ini orang dewasa, bijaksana, penuh hikmat gitu kan. Ya, Itu bijak sini nih. gambaran orang-orang bijaksana ya zaman itu. Nah, Yesaya juga digambarkan demikian. Nah, kemudian kita masuk ke catatan. Yesaya adalah pendukung teologi Bait Allah Yerusalem dan teologi raja-raja keturunan Daud. Jadi memang Yesaya ini sangat kuat, benar-benar memberikan sebuah pesan mengenai Bait Allah dan juga raja-raja keturunan Raja Daud, yaitu kerajaan Yehuda. Karena kerajaan utara itu sudah tidak lagi merupakan keturunan Raja Daud semenjak Salomo wafat. Ingat ya. Jadi semenjak Salomo wafat, kerajaan utara kan kerajaan Israel kan dibagi dua, utara dan selatan. Nah, yang utara itu sudah tidak lagi dipimpin oleh keturunan Raja Daud. Itu kerajaan utara. Ya, dari Rehabeam sampai seterusnya. Itu tidak lagi dipimpin oleh keturunan Raja Daud. Tapi yang selatan dari Yerobeam sampai yang terakhir Zedekia itu semuanya berasal dari keturunan Raja Daud, yaitu utara, selatan itu ya. Kalau utara itu sudah tidak lagi keturunan Raja Daud. Nah, Yesaya itu pendukung, benar-benar sangat mendukung raja-raja dari keturunan Daud, ya. Lalu pesan yang berikutnya, Allah itu kudus. Ini pesan yang sangat terkenal dari Nabi Yesaya, bahwa Allah itu kudus. Ya, jadi manusia tidak kudus sehingga celaka. Itu kepercayaan orang-orang perjanjian lama. Maka nanti saya akan jelaskan di bagian akhir bagaimana Immanuel, kehadiran Allah itu dipandang skeptis oleh Raja Ahaz. Ya, ini yang sempat dibahas pada saat pertemuan Kitab Wahyu hari Rabu 2 minggu lalu ya. Immanuel yang dimaksud di sini bukan Yesus Kristus. Nah, ya nanti saya akan jelaskan. Kita buka bersama sekarang Yesaya bab 6 ayat 1 sampai dengan 8. Yesaya bab 6 ayat 1 sampai dengan 8. Ini mengenai kekudusan. Allah adalah kudus. Silakan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam.
Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sautku, "Ini aku, utuslah aku." Oke, terima kasih Kak Nelly. Jelas ya Ibu Bapak ya. Ini kan terkenal banget ya. Ini aku, utuslah aku. Jadi Yesaya memang sangat dipersiapkan oleh Allah, dikuduskan oleh Allah. Ya, dikatakan di ayat yang ke-6 dan 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Jadi Yesaya benar-benar dipersiapkan. Ya, dikuduskan. Ini aku, utuslah aku. Karena Allah adalah kudus. Jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu yang berikutnya. Minum dulu Kak Vindes, minum. Oh iya Ibu. Yang berikutnya, saya lanjut dulu ya. Umat Allah tidak kudus. Kita buka Yesaya 1 ayat 21 sampai dengan 23. Satu orang volunteer tolong bacakan. Yesaya bab 1 ayat 21 sampai dengan 23. Silakan. Ayat 21 sampai 23, Kak. Ya, betul Ibu. Ya. Bagaimana ini kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi dan anakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Baik, terima kasih Bu Vero. Satunya lagi yang bab 5 ayat 8 sampai dengan 10. Ibu Bapak catat ya. Kita nggak baca malam hari ini karena waktu terbatas. Nah, intinya adalah kalau tadi pesan yang pertama itu mengenai Yesaya adalah pendukung dari teologi Bait Allah Yerusalem dan juga teologi raja-raja keturunan Daud karena memang dia berkarya di kerajaan selatan, ya. Lalu pesan yang kedua adalah Allah itu kudus sehingga Allah memanggil Yesaya dan Yesaya dikuduskan. Dosanya diampuni dan sebagainya. Nah, barusan dibaca mengenai keadaan umat Allah yang tidak kudus. Situasinya tidak kudus, pemimpinnya mengecewakan, dan ketidakadilan merajalela dalam masyarakat. Yang unik adalah kita menemukan masalah yang sama seperti pada saat Nabi Amos berkarya. Betul nggak Ibu Bapak? Ayat 23 itu. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Lagi-lagi muncul anak-anak yatim dan para janda. Kita belajar 2 minggu lalu bahwa ibadat yang murni dan sejati itu adalah apa? Persembahan kepada janda-janda miskin dan orang-orang. Iya, betul. Janda-janda miskin dan anak-anak yatim piatu. Jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi ini keadaan umat yang tidak kudus saat itu. Berikutnya, sehingga ada tuntutan untuk bertobat. Yesaya bab 1 ayat 10 sampai dengan 17. Ngacak ya Ibu Bapak ya, Yesaya ya. Tadi dari bab 6 kita mundur ke bab 1. Ya. Tadinya dari ayat 21 sampai dengan 23, sekarang mundur lagi ayat 10 sampai dengan 17. Ya.
Karena memang kitab Yesaya itu ngacak. Jangan bingung. Ya, kita coba untuk memilah-milah malam hari ini. Diminta untuk bertobat, dituntut untuk bertobat, ya, dan percaya. Dasarnya apa? Dasarnya janji Tuhan kepada Daud, ya. Tapi mereka tetap tidak percaya dan mereka berbuat dosa terus. Mereka lebih percaya pada bantuan asing. Sehingga Tuhan jadi jemu, tidak tahan dan benci. Ini yang tadi di awal disebut dengan kecaman. Ya, yang sempat saya singgung, Yesaya sudah memperingatkan Raja Ahaz untuk tetap percaya kepada Tuhan, tapi Raja Ahaz tidak mau percaya, dia lebih percaya kepada Raja Asyur, sehingga meminta bantuan pada asing. Allah melihat itu benar-benar kesal, marah, tidak tahan. Jelas ya Ibu Bapak ya, itu keadaan yang benar-benar terjadi saat itu. Sehingga gambaran Allah akan datang, Immanuel, yang artinya Allah beserta kita, itu tidak selalu baik bagi mereka. Kalau mungkin bagi kita, Allah beserta kita itu baik. Sekarang, zaman Perjanjian Lama, Allah beserta kita itu tidak selalu baik. Kenapa? Karena mereka sadar kalau mereka itu berdosa. Jadi kalau misalkan Allah menyertai mereka, mereka akan memandang Allah akan menghukum mereka yang tidak setia. Jelas ya Ibu Bapak ya. Kalau kita kan mengalami gambaran Allah dalam diri Yesus. Wajah kerahiman Allah. Betul nggak Ibu Bapak? Walaupun berdosa, tapi kita percaya Yesus akan mengampuni kita. Nah, beda sama orang-orang Perjanjian Lama saat itu. Kalau berbicara mengenai Immanuel, Allah menyertai kita, mereka itu bukannya senang. Ya, mereka justru merasa tertekan. Karena mereka takut dihukum oleh Allah. Karena mereka tahu, sadar kalau mereka banyak berbuat dosa. Makanya mereka dituntut untuk bertobat dan percaya. Ya. Nah, tadi sudah dibaca di awal mengenai nyanyian tentang kebun anggur. Ini kita nggak usah baca lagi, kita lewatkan. Ya, nyanyian tentang kebun anggur. Sekarang kabar duka dan kabar gembira. Nah, Yesaya bab 10 ayat 20 sampai dengan 23. Satu orang volunteer tolong bacakan. Kabar duka dan kabar gembira. Tetapi pada waktu itu, sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tetap setia. Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Sebab sekalipun bangsamu, hai Israel, seperti pasir di laut banyaknya, namun hanya sisanya akan kembali. Tuhan telah memastikan datangnya kebinasaan, dan dari situ timbul keadilan yang meluap-luap. Sungguh, kebinasaan yang sudah pasti akan dilaksanakan di atas seluruh bumi oleh Tuhan, Tuhan semesta alam. Oke, terima kasih Ibu. Jadi ada kabar duka dan kabar gembira Ibu Bapak. Ya, Yesaya membawa kabar gembira sekaligus kabar duka. Kehancuran, dan di balik kehancuran itu ada sisa-sisa Israel. Sehingga ada jaminan terhadap kelangsungan bangsa Israel. Jelas ya Ibu Bapak ya, ada kabar duka, namun ada kabar gembira, ada harapan karena masih ada sisa-sisa Israel. Masih ada jaminan kelangsungan bangsa Israel. Ya. Jadi di balik duka ada kabar gembira. Nah, sekarang nubuat Nabi Yesaya yang kedua. Nah, ini yang mau saya tekankan nih. Ini yang seringkali menjadi diskusi menarik. Ya. Immanuel, Allah menyertai kita. Yuk, satu orang volunteer baca Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan 17.
Silakan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Oke, terima kasih Bu Ria. Kembali kasih. Ya, Ibu Bapak, ini penting ya. Sekarang kita mengingat kembali mengenai pembagian proto Yesaya ya. Nih ya, ini detail yang tadi ya, dibaca lagi. Oke ya. Nah, sekarang catatan nubuat tentang Immanuel termasuk bagian yang A, bab 1 sampai dengan bab 12. Betul nggak? Karena barusan kita baca bab 7. Betul ya? Berarti kalau bab 7 masuk ke bagian A, nubuat bagi Yehuda dan Yerusalem. Kalau yang A tadi itu berasal dari Yesaya bukan? Ya ya. Nah, ini berasal dari Yesaya nih Ibu Bapak nih. Nubuat ini berasal dari Yesaya. A dan D itu berasal dari Yesaya. Nah, diingat ya Ibu Bapak ya, penting. Nubuat bagi Yehuda dan Yerusalem berasal dari Yesaya. Ini catatan penting nih. Ya, jadi bab 7 yang barusan dibaca oleh Bu Ria dan kita dengarkan itu nubuat dari Yesaya. Ya. Bukan yes kamu, tapi yes saya. Ya. Nah, yang kedua, ingat kembali Yesaya tampil terutama saat terjadinya krisis. Ya, ini kita ingat lagi nih, 40 tahun. Ya, abad ke-8 sebelum Masehi itu tahun-tahun penuh kegelapan. Ya. Nah, sekarang 3 invasi ini Ibu Bapak ingat lagi ya. Ini saya lewatkan aja. Nah, sekarang kita masuk ke nubuat tentang Immanuel, itu disampaikan dalam konteks invasi Israel Syria. Nah, ini lewatkan aja ya. Pesan-pesan ini kita lewatkan aja ya, karena tadi udah cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Allah itu kudus, umat Allah tidak kudus. Tadi kita sudah cukup panjang menjelaskan ini, jadi saya lewatkan. Dia juga tuntutan untuk bertobat juga saya lewatkan karena tadi sudah dijelaskan cukup panjang. Nah, ini juga sudah kabar duka dan kabar gembira. Nah, Ibu Bapak, tolong perhatikan Matius bab 1 ayat 23. Satu orang volunteer tolong bacakan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Oke, Ibu Ria. Oke, stop situ, sorry. Sekarang saya pengen tanya ke Ibu Ria. Ibu Ria, coba diperhatikan di bawah kaki itu bab 1 ayat 23. Yesaya 7 ayat 14.
Pinter, hebat Bu Ria. Coba, barusan dibaca oleh Bu Ria kan? Ya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oke, sekarang saya mau Sama. tanya. Perempuan muda itu versi Yesaya bab 7 ayat 14. Ya, Kalau versi Matius tadi apa? seorang anak darah. Nah, kalau anak darah itu dengan perempuan muda sama atau beda? Sama. Sama atau beda? Ayo. Sama. Sama. Perempuan muda itu perawan atau tidak? Tunggu dulu. Kalau Belum tentu. darah Belum tentu. perawan. Kalau darah Belum masih tentu. perawan. Kalau Nah, perempuan muda belum Belum tentu. tentu. nah, jadi sama atau beda? Beda. Beda. Bisa sama, bisa tidak. Beda keperawanannya tadi tuh, Kak. Nah, ini yang mau saya tekankan ya. Mesti dibuktikan sama Dokter Erwin itu. Ini yang mau saya tekankan bahwa Injil Matius, ingat ya, kita belajar perjanjian baru. Ditujukan kepada siapa? Orang-orang Yahudi Kristiani, ya, yang adat istiadat Yahudinya masih kental. Masih ingat ya Ibu Bapak ya, kita sudah belajar ya. Nah, sehingga Matius itu suka atau khas mengkaitkan Injilnya dengan perjanjian lama. Nah, kalau Ibu Bapak pernah belajar, tentu masih ingat nih, Deuterokanonika. Yang paling banyak dikutip oleh Injil-Injil perjanjian baru, versi yang Ibrani atau versi yang Septuaginta atau Yunani? Yunani. Yang Yunani. Nah, kalau yang di dalam versi Yunani itu diterjemahkannya anak darah oleh Injil Matius. Ya. Tapi kalau misalkan bahasa aslinya itu perempuan muda. Nah, ini dua hal yang berbeda. Perempuan muda bisa dikatakan di sini bukanlah seorang perawan. Nah, kalau dalam Injil Matius, anak darah itu sudah pasti perawan. Kenapa? Karena memang kitab Yesaya di sini ingin menunjukkan bahwa Immanuel itu tidak ada kaitannya dengan Yesus Kristus. Secara konteks dan nubuat Yesaya itu tidak berbicara mengenai masa yang akan datang, masa depan. Tidak. Ini yang waktu 2 minggu lalu saya jelaskan waktu Ibu Femi bertanya. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi Immanuel di sini tidak ada kaitannya dengan Yesus Kristus. Ya. Karena nubuat Yesaya ditujukan untuk kerajaan selatan atau Yehuda. Saat itu. Sampai sini cukup jelas Ibu Bapak? Nanti saya akan jelaskan di bagian bawah-bawahnya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat nih. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamai dia Immanuel. Ingat, Immanuel Allah beserta kita. Nah, sekarang kita lihat teks harus ditafsirkan dengan memperhatikan konteks. Nah, itulah kenapa kita belajar di SOG agar kita memperhatikan teks itu secara konteks. Sehingga kita bisa tahu maksudnya apa. Nah, kalau kita baca Yesaya bab 7 ayat 1 sampai dengan 2, ada beberapa konflik yang terjadi antara tahun 735 sampai dengan tahun 733 sebelum Masehi. Ya, saya lewatkan aja.
Nah, saya akan bahas bagian ini. Invasi Israel Syria ke Yehuda. Itu tahun 735 sampai dengan tahun 733 sebelum Masehi. Israel dan Aram saat itu berkoalisi dan ingin menguasai Yehuda. Ini konteks sejarahnya, Ibu Bapak. Ya, Israel dan Aram berkoalisi ingin mengambil alih kerajaan Yehuda. Makanya kalau kita baca ayat yang ke-3 dan 4, coba satu orang volunteer tolong bacakan Yesaya bab 7 ayat 3 dan 4. Jadi kita bisa melihat konteksnya, Ibu Bapak. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syiar Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oke, terima kasih, Bu Ria. Nah, sekarang coba Ibu Ria baca ayat yang pertama tadi. Siapa itu Rezin dan siapa itu Remalia? Anak Remalia itu siapa? Itu ada di ayat yang pertama. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Nah, itulah yang disebut invasi Israel dan Aram. Tadi kan rezim Raja Aram. Nah, Rezin itu Raja Aram. Rezin. Lalu Pekah bin Remalia, ya, Raja Pekah, Raja Israel. Mereka maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Makanya digambarkan Israel berkoalisi dengan Aram untuk menyerang Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Jelas nggak Ibu Bapak? Jelas ya? Ayat yang kedua, Ibu Ria tolong bacakan. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Oke, terima kasih Bu Ria. Jadi Raja Ahaz, Raja Yehuda itu ketakutan. Kenapa? Karena dikatakan Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Nah, karena Raja Ahaz ketakutan, Allah berfirman melalui Nabi Yesaya. Ayat 3 dan 4 tadi sudah dibaca. Agar jangan takut. Nah, ayat 10 sampai dengan 17 dikatakan bahwa ayat 10 tuh, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Coba kurang baik apa Allah itu? Ya, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada Yahweh. Dia ragu-ragu. Maka dia bilang, aku tidak mau mencobai Tuhan. Dalam hatinya dia nggak percaya. Dia ragu-ragu terhadap Yahweh. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Kesal nih Yesaya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Suatu pertanda Ibu Bapak. Yang saya pernah jelaskan kan. Jadi ini bentuknya pasif bukan aktif. Pertanda. Ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ini tandanya. Karena di ayat 10 Ahaz diminta untuk minta tanda. Itu konteksnya. Walaupun Ahaz nggak mau dengan dalih
nggak mau mencobai Tuhan, namun Allah tetap memberikan pertanda melalui Nabi Yesaya bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan dan akan diberikan nama Immanuel. Ini konteksnya Ibu Bapak, nggak ada kaitannya sama Yesus Kristus. Nah, ini kaitannya dengan konteks saat itu. Ya, ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Nanti saya akan jelaskan maksudnya apa. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Jadi yang ditakuti siapa? Kerajaan mana? Dua kerajaan itu kerajaan mana? Israel sama Aram. Nah, sudah tahu ya sekarang. Yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Itu kerajaannya akan ditinggalkan kosong. Itu pada kemana? Kan dijajah oleh kerajaan Asyur. Oh. Ya. Habis itu kan tahun 722. Nah, ya, kerajaan Asyur berhasil mengalahkan kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya. Ini sejarah nih. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Nah, mendengar itu, Raja Ahaz tidak percaya. Akhirnya, Raja Ahaz meminta pertolongan kepada kerajaan Asyur. Nah, jadi dua kerajaan lawan dua kerajaan. Jelas ya Ibu Bapak ya. Kita tahu akhirnya nanti kerajaan Israel dikalahkan oleh kerajaan Asyur. Nah, akibat dikepung Israel Aram, Ahaz takut diminta percaya, namun tidak mau. Ya, maunya koalisi. Yesaya berusaha untuk mencegah. Ya, lihat nih, nabi ya, seperti Yohanes Pembaptis mencegah Raja Herodes dengan siapa? Herodias ya, mencegah hubungan itu. Tapi malah mati dipenggal. Ya, saya juga mencegah Raja Ahaz supaya tidak berkoalisi dengan Asyur. Nah, kalau kita baca tadi ayat 13 sampai dengan 17, ini nggak usah saya bahas ya Ibu Bapak ya, dibaca aja. Berhadapan di pinggir kolam, Yesaya percaya, lawannya Ahaz tidak percaya. Ditawari tanda menolak. Ya, dia bukan kesalehan dengan mengatakan aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Itu bukan lambang kesalehan. Memang nggak mau percaya aja. Nah itu, ya. Jadi dengan mengatakan demikian, itu bukan merupakan bentuk kesalehan dari Raja Ahaz, melainkan bentuk tidak mau percaya. Ya, akhirnya ayat 13 sampai dengan 17, Ahaz diberi tanda. Nah, ada 4 tanda Ibu Bapak. Tolong perhatikan, ini penting. Ya, 1, seorang perempuan muda mengandung. Ya, kalau dari teks Matius tadi sudah dibahas, anak darah itu perawan. Terjemahan dari Septuaginta, versi Yunani. Tapi kalau dalam konteks saya itu bukan perawan. Jelas ya Ibu Bapak ya? Bukan perawan. Karena perempuan muda itu belum tentu perawan. Ya, bukan perawan. Dan tidak ada mukjizat. Kalau di Perjanjian Baru, Bunda Maria meskipun tidak berhubungan suami istri bisa mengandung, bahkan bisa melahirkan. Betul nggak Ibu Bapak? Ya, itu mukjizat. Nah, kalau yang konteksnya Yesaya bukan mukjizat. Jelas ya? Nah, harus mereka kenal harus saat itu. Nah, saat itu banyak yang menafsirkan para ahli di antara istri Yesaya atau istri Ahaz. Jadi perempuan muda itu kira-kira menurut mereka di antara istri Yesaya atau istri Ahaz. Jelas ya Ibu Bapak ya? Seorang perempuan muda akan mengandung. Nah, para ahli tafsir mengambil sebuah kesimpulan, ini perempuan muda ini antara istrinya Ahaz atau istrinya Nabi Yesaya. Ya,
Berarti kan perempuan muda ini sudah kawin, sudah memiliki suami. Ya, beda dengan Bunda Maria. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Ya, maka disebut anak darah, perawan. Yang kedua, akan diberikan nama Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Yang seperti di awal tadi saya sampaikan, Immanuel di sini tidak selalu berarti kabar gembira. Ya, bisa aja ambigu. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, Tuhan beserta kita menurut bangsa Israel saat itu mereka sedang dalam keadaan tertekan karena mereka sadar mereka berdosa. Kehadiran Allah justru membuat mereka merasa akan dihukum. Takut. Makanya waktu Yesaya minta Raja Ahaz untuk meminta tanda dari Tuhan, sebenarnya Ahaz itu tidak mau karena dia takut dihukum. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke. Yang ketiga itu mengenai dadi dan madu. Ya, dadi itu artinya susu yang kental. Ya. Ini memiliki dua makna, ya. Susu dan madu itu kan lambang yang pertama itu bisa dikatakan tanda yang makmur. Ingat ya, bangsa Israel kan dijanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu, kemakmuran. Nah, tetapi bisa mengandung makna masa-masa sulit. Jadi artinya sebenarnya Immanuel dalam konteks Yesaya itu akan lahir, akan hadir pada saat mereka mengalami masa-masa sulit. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, yang keempat, meskipun mereka dalam keadaan sulit, ya, meskipun Immanuel di sini hidup hadir dalam masa-masa sulit, namun sebelum dewasa, dalam waktu yang singkat, saat ia masih kecil, dikatakan ia bisa menolak yang jahat dan memilih yang baik. Coba baca ayat yang ke-15. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Jadi anak ini sudah tahu memilih yang baik dan menolak yang jahat. Sebenarnya ini sindiran untuk Raja Ahaz yang justru menolak yang baik, memilih yang jahat. Ini sindiran sebenarnya. Jelas ya Ibu Bapak ya? Karena Raja Ahaz menolak yang baik, namun memilih yang jahat. Nah, ini kesimpulannya Ibu Bapak. Jadi Immanuel dalam konteks Yesaya, seorang yang dikenal Ahaz, kelahirannya menjadi tanda penyertaan Allah pada umatnya. Jadi kalau Immanuel ini hadir, itulah tanda Allah sedang menyertai umatnya. Jelas ya Ibu Bapak ya? Makanya Nabi Yesaya berpesan kepada Raja Ahaz, tunggu dulu. Jangan minta tolong kepada Raja Asyur. Jangan minta tolong kepada bangsa asing. Sabar, Allah akan menghadirkan Immanuel melalui seorang perempuan muda. Dan anak ini akan menjadi tanda bahwa Allah menyertai kita, Immanuel. Itu maksudnya. Ya, pasif. Oh, berarti dengan kehadiran anak ini dari seorang perempuan, maka Allah akan menyertai Yehuda. Yehuda tidak akan berhasil dikalahkan oleh kerajaan apa tadi? Israel dan kerajaan Aram. Tapi karena Ahaz tidak percaya, tidak sabar, takut, akhirnya dia minta tolong kepada Raja Asyur. Ya. Nah, akan mengalami saat-saat sulit tapi akan bertahan. Sisa-sisa Israel yang menjadi tanda hidup baru dalam kehancuran, dan ini bukan tokoh mesianis. Harus digarisbawahi, ya. Jadi sisa-sisa Israel itu akan menjadi tanda hidup baru ya dalam kehancuran, ya. Tapi juga bukan tokoh mesianis. Nah, di balik nubuat tentang Immanuel,
Dasar keyakinannya adalah ayat 18 dan 19. Pada hari itu akan terjadi Tuhan bersuit memanggil lalat yang ada di ujung anak-anak sungai Nil dan memanggil lebah yang ada di tanah Asyur. Dan semuanya akan datang hinggap di lembah-lembah yang terjal dan di celah-celah bukit-bukit batu, di segala pagar duri, dan di segala tanah penggembalaan. Ya, jadi bangsa-bangsa hanyalah alat kehendak Allah. Tuntutan Yesaya itu adalah Ahaz percaya pada Allah yang kudus. Ingat pesan Nabi Yesaya. Ya. Ini penting sekali nih, ya. Ahaz percaya pada Allah yang kudus. Yesaya menuntut akan hal ini. Allah adalah kudus. Pesannya jelaskan tadi ada 3 pesan utama. Semoga masih ingat ya. Ya, salah satunya Allah adalah kudus. Yesaya bab 6 ayat 1 sampai dengan 8. Sedangkan umat Allah saat itu tidak kudus. Sehingga Yesaya meminta agar rajanya kudus. Agar bangsanya bisa melihat rajanya hidup kudus. Dan bangsanya jadi ikut-ikutan hidup kudus. Tapi yang terjadi ternyata rajanya pun menyeleweng. Nggak percaya kepada Allah, minta bantuan kepada bangsa asing. Nah, lalu yang berikutnya, tindakan konkret yang dituntut menunggu. Perang itu tidak perlu, malah membuat Yehuda terjajah. Jadi Yesaya itu berpesan kepada Raja Ahaz, tunggu dulu, sabar, jangan perang. Nah, ya, jangan perang, sabar dulu. Ya, kalau perang justru nanti akan membuat Yehuda terjajah. Tidak ada pembebasan yang ajaib, tapi selalu ada harapan untuk hidup. Namun yang dilakukan oleh Ahaz apa? Ahaz tetap meminta bantuan Asyur. Asyur menghancurkan Syria dan menjajah Israel. Namun yang terjadi, Yehuda tunduk kepada Asyur, bukan kepada Yahweh. Ingat tadi tahun berapa Yehuda dikepung oleh Asyur? 701. Nah, nggak percaya sih kepada Yesaya. Yesaya bilang sabar, jangan perang. Perang nggak perlu. Nanti kalau kamu perang, Yehuda akan terjajah. Betul. Setelah kerajaan Asyur mengalahkan Syria dan Israel, tahun 701 Yehuda dikepung oleh mereka. Nah, ya. Nah, ini ya invasinya nih ya. Dan Asyur, Israel dan Aram, ya. Nah, ini mendengar tetapi jangan mengerti, ya. Yesaya bab 6 ayat 9 sampai dengan 10. Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan, lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap. Jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup. Ini saking marahnya Allah kepada bangsa Israel saat itu. Ya, karena mereka tidak memperhatikan kaum miskin, ya, tidak memperhatikan janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Sekarang penutup. Oke. Kita baca Matius bab 1 ayat 20 sampai dengan 23 nanti di rumah. Kasan Matius adalah pakai perjanjian lama. Tunjukkan bahwa Yesus adalah yang dinubuatkan oleh para nabi menggunakan Septuaginta. Tadi saya sudah jelaskan ini ya. Perempuan muda dan anak darah di Matius itu kelahiran yang ajaib. Ya, perempuan muda dan anak darah. Kalau Matius itu anak darah. Terjemahannya dari Septuaginta. Ya, sedangkan anak darah tidak sama seperti perempuan muda. Ya, ada faktor mukjizat dalam Matius, kelahiran yang ajaib. Ya, yang dilakukan oleh Matius itu refleksi, analogi. Kalau pendekatan tafsiran, tafsiran alegoris. Ingat ya, yang mengkaitkan dengan Yesus Kristus, alegoris. Apakah Yesus adalah Immanuel? Ya. Yesus adalah Immanuel menurut Matius, bukan menurut Yesaya. Jelas ya Ibu Bapak ya? Perbedaannya, kalau Yesaya itu pasif Immanuelnya, hanya tanda. Namun kalau Matius itu aktif, berperan, berkarya, sampai wafat di atas kayu salib. Bahkan sampai sekarang,
tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Itu Immanuel menurut Matius. Kalau Immanuel menurut Yesaya hanya tanda sehingga pasif. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke. Sekarang tanya jawab. Ini udah selesai nih. Saya agak cepat tadi karena waktu sudah habis. Mohon dimaafkan. Silakan.